Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa lagi di channel seputar pesantren. Kali ini kita akan bahas biografi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Shahibur Ratib. Al-Imam Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dilahirkan di Suberdin, salah satu ujung kota Tarim di Provinsi Hadramut, Yaman, pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Beliau dibesarkan di kota Tarim dan di saat beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata beliau tidak dapat melihat. Meskipun kedua mata beliau tidak dapat melihat sejak usia dini, beliau tetap tidak memutuskan gairahnya untuk menuntut ilmu agama dan mengisi masa kecilnya dengan berbagai macam ibadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai dari sejak usia dini hidupnya sangat berkah dan berguna. Ayah beliau Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di kota Syekh untuk meminta doa. Lalu Al-Habib Ahmad menjawabku, auladuka auladuna fihim al-barakah." Artinya, putra-putramu termasuk juga putra-putri kami, pada mereka terdapat berkah. Selanjutnya Al-Habib Alawi Al-Haddad berkata, "Aku tidak mengerti arti ucapan Al-Habib Ahmad itu sampai setelah lahirnya putraku Abdullah dan berbagai tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya. Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah termotivasi untuk menimba ilmu dengan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-Habib Abdullah berkata, "Jika Allah kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap harinya." Kemudian, untuk mengetahui betapa besarnya kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, Al-Habib Abdullah menuturkannya sebagai berikut. "Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah, sampai nenekku, seorang wanita solihah yang bernama Asy-Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi berkata, 'Wahai anakku, kasihanilah dirimu.' Ia mengucapkan kalimat itu karena mereka kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah." Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Ketika aku berkunjung ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bil-Faqih, maka ia bercerita kepada kami, sesungguhnya kami dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama, namun Allah Subhanahu wa taala memberinya kelebihan lebih dari kami. Yang sedemikian itu kami lihat hidup Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu ketika ia membaca surat Yasin, maka ia sangat terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu. Maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya." Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore setelah melakukan sholat asar di Masjid Al-Hujairah. Selain itu, Al-Habib Abdullah Al-Haddad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Al-Habib Abdullah tidak berziarah pada hari Jumat dan Selasa seperti biasanya. Ada kalanya beliau berziarah pada hari Sabtu dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik. Di antara wirid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setiap harinya adalah kalimat La ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Tetapi di bulan Ramadan dibaca sebanyak 2000 kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak 70.000 kali pada waktu 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, beliau mengucapkan La ilaha illallah malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setelah sholat zuhur. Al-Habib Abdullah berkata, "Kami biasa melakukan sholat al-awwabin sebanyak 20 rakaat. Al-Habib Abdullah sering berpuasa sunnah,
khususnya pada hari-hari yang dianjurkan seperti hari Senin dan hari Kamis, hari-hari putih, Ayyamul Bait, hari Asyura, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal, dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal sebagai seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Al-Habib Ahmad An-Naqli berkata, Al-Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad SAW dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya, kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga. Karena Nabi SAW memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. Tentang kesabaran Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sejak masa kecil beliau sudah mengalami berbagai cobaan. Di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya, hingga melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan sedekatnya, sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkan aku. Meskipun demikian, tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini, siapapun keluargaku sendiri, sampai pun keluargaku sendiri. Tentang tarekat Al-Ba'alawi, Al-Habib Abdullah mengatakan, tarekat kami adalah mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak para salafun as-solihin di segala bidangnya. Al-Habib Abdullah kembali menjelaskan, kami tidak mengikuti tuntunan kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Rasulnya dan jejak Al-Faqih Al-Mugaddam dan tarekat orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak membutuhkan tarekat selain tarekat ini. Para sesepuh kami Al-Ba'alawi telah menetapkan sejumlah petunjuk bagi kami. Karena itu kami tidak akan mengikuti petunjuk lain yang bertentangan dengan petunjuk mereka. Telah kami sebutkan bahwa di masa kecil beliau, Al-Habib Abdullah mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat setiap harinya setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Karena itulah tidaklah mengherankan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kedudukan sebagai wali al-kutub sejak usianya masih remaja. Disebutkan bahwa beliau mendapatkan kedudukan wali al-kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alawi, Sahib Makkah. Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib Muhammad bin Alawi wafat di kota Makkah pada tahun 1070 Hijriah. Pada waktu itu usia Al-Habib Abdullah 26 tahun. Kedudukan wali al-kutub itu beliau sandang hingga beliau wafat pada tahun 1132 Hijriah. Jadi beliau menjadi wali kutub lebih dari 60 tahun. Beliau menuntut ilmu pada ulama-ulama di zamannya. Di antaranya guru-guru beliau adalah Sayyiduna Al-Kutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Al-Habib Al-Allamah Agil bin Abdurrahman As-Sagaf, Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Syekh Al-Aidid, Al-Habib Al-Allamah Sahal bin Ahmad Bahsin Al-Hudaili Ba'alawi. Dan termasuk guru-guru beliau juga adalah Al-Imam Al-Allamah Guru Besar Kota Makkah Al-Mukarramah Al-Habib Muhammad bin Alwi As-Sagaf, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Beliau memiliki banyak murid. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra beliau sendiri, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith,
Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sigaf, Al-Habib Muhammad bin Umar bin Toha As-Safi As-Sigaf, dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Di antara karya-karya tulis Al-Habib Abdullah adalah Ar-Risalah, Adab